Waspada peringatan dini BMKG 18-19 Januari 2026, waspadai hujan sangat lebat di sejumlah wilayah. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk periode 18 sampai 19 Januari 2026. Dalam 2 hari tersebut, sejumlah wilayah di Indonesia berpotensi mengalami hujan sedang hingga sangat lebat yang dapat disertai angin kencang, sehingga masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan. BMKG menjelaskan, peringatan dini ini didasarkan pada potensi akumulasi curah hujan harian tertinggi di tingkat provinsi. Kondisi tersebut berisiko memicu bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, genangan, hingga gangguan aktivitas transportasi dan masyarakat. Peringatan dini BMKG 18 Januari 2026. Pada Minggu, 18/1/2026, BMKG menetapkan sejumlah wilayah dalam kategori waspada hingga siaga. Wilayah-wilayah yang berkategori waspada atau hujan sedang hingga lebat meliputi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Maluku, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua. Sementara itu, wilayah-wilayah yang berkategori siaga atau hujan lebat hingga sangat lebat mencakup Bengkulu, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Maluku Utara. BMKG memperkirakan tidak ada wilayah yang berkategori awas pada 19 Januari 2026. Namun, potensi angin kencang masih perlu diwaspadai di wilayah-wilayah berikut: Jawa Timur, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara. Gempa bumi magnitudo 2,9 guncang wilayah barat daya Tanggamus, Lampung. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 2,9 terjadi di wilayah barat daya Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, pada Minggu 18 Januari 2026 pukul 5.40.44 WIB. Informasi ini disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG berdasarkan hasil pemantauan seismik. Pusat gempa tercatat berada pada koordinat 5,72 lintang selatan dan 104,48 bujur timur atau sekitar 35 km barat daya Tanggamus, Lampung. Gempa ini terjadi pada kedalaman 60 km, sehingga tergolong sebagai gempa menengah yang umumnya berkaitan dengan aktivitas subduksi lempeng di wilayah selatan Pulau Sumatera. Dengan magnitudo yang relatif kecil dan kedalaman yang cukup dalam, getaran gempa diperkirakan dirasakan lemah oleh sebagian masyarakat di sekitar wilayah Tanggamus dan sekitarnya. Hingga laporan ini disusun, belum ada laporan mengenai dampak kerusakan bangunan maupun korban jiwa akibat kejadian gempa tersebut. BMKG menyatakan gempa bumi ini tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Meski demikian, masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Wilayah Lampung dan sekitarnya memang termasuk dalam zona rawan gempa bumi karena berada di jalur pertemuan lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia. Oleh karena itu, BMKG mengingatkan masyarakat untuk selalu meningkatkan kesiapsiagaan serta memahami langkah-langkah mitigasi bencana gempa bumi. Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data masih bersifat sementara dan dapat berubah seiring dengan kelengkapan data selanjutnya. Berikut tindakan yang perlu Anda lakukan saat terjadi gempa. Saat gempa terjadi, berusahalah untuk tidak panik dan tetap tenang. Tarik napas dalam-dalamnya, lalu lihatlah keadaan sekitar dan pilihlah tempat yang aman untuk berlindung.
Jika pada saat gempa sedang berada di dalam penginapan, berusahalah menyelamatkan diri dan orang yang ada di sekitarmu. Berlindung di bawah meja adalah tempat terbaik untuk melindungi diri dari benda-benda yang berjatuhan akibat gempa. Setelah itu, lindungi kepala dengan benda empuk. Misalnya bantal, helm, papan, atau yang paling praktis kamu bisa menggunakan kedua tangan dengan posisi tertelungkup. Jika pada saat gempa terjadi kamu sedang berada di luar ruangan, tindakan pertama yang harus dilakukan adalah bergerak menjauhi gedung dan tiang lantas menuju daerah terbuka. Tetap tenang dengan menarik napas dalam-dalam dan jangan lakukan apapun. Sebab, biasanya setelah gempa pertama akan terjadi gempa susulan. Jika saat itu kamu sedang berada di kerumunan, biasanya akan terjadi kepanikan. Untuk menghindari hal tersebut kamu bisa perhatikan arahan petugas penyelamat dan usahakan langsung menuju ke tangga darurat untuk menuju ke daerah terbuka. Jika gempa terjadi saat kamu sedang berada di gunung, bergeraklah menuju daerah lapang untuk berlindung. Hindari daerah dekat lereng karena ada kemungkinan akan menimbulkan longsor dan mengancam keselamatan jiwa. Gempa di bawah laut bisa menimbulkan gelombang tsunami. Jika gempa itu terjadi, bergeraklah ke dataran yang lebih tinggi. Bagi yang sedang melakukan perjalanan saat terjadi gempa, berpeganglah erat agar tak terjatuh. Berhentilah di tempat yang lapang dan berhentilah di sana. Gempa bumi magnitudo 2,9 guncang wilayah barat daya Tanggamus, Lampung. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 2,9 terjadi di wilayah barat daya Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, pada Minggu 18 Januari 2026 pukul 5.40.44 WIB. Informasi ini disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG berdasarkan hasil pemantauan seismik. Pusat gempa tercatat berada pada koordinat 5,72 lintang selatan dan 104,48 bujur timur atau sekitar 35 km barat daya Tanggamus, Lampung. Gempa ini terjadi pada kedalaman 60 km sehingga tergolong sebagai gempa menengah yang umumnya berkaitan dengan aktivitas subduksi lempeng di wilayah selatan Pulau Sumatera. Dengan magnitudo yang relatif kecil dan kedalaman yang cukup dalam, getaran gempa diperkirakan dirasakan lemah oleh sebagian masyarakat di sekitar wilayah Tanggamus dan sekitarnya. Hingga laporan ini disusun, belum ada laporan mengenai dampak kerusakan bangunan maupun korban jiwa akibat kejadian gempa tersebut. BMKG menyatakan gempa bumi ini tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Meski demikian, masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Wilayah Lampung dan sekitarnya memang termasuk dalam zona rawan gempa bumi karena berada di jalur pertemuan lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia. Oleh karena itu, BMKG mengingatkan masyarakat untuk selalu meningkatkan kesiapsiagaan serta memahami langkah-langkah mitigasi bencana gempa bumi. Informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga hasil pengolahan data masih bersifat sementara dan dapat berubah seiring dengan kelengkapan data selanjutnya. Adapun diketahui getaran gempa diukur dalam skala MMI. Berdasarkan skala MMI yang dikutip dari laman BMKG, berikut info MMI yang dapat dipelajari. 1 MMI. Getaran gempa tidak dapat dirasakan kecuali dalam keadaan luar biasa oleh beberapa orang. 2 MMI. Getaran atau goncangan gempa dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung seperti lampu gantung bergoyang. 3 MMI. Getaran gempa dirasakan nyata dalam rumah. Getaran terasa seakan-akan ada naik di dalam truk yang berjalan. 4 MMI. Pada saat siang hari dapat dirasakan oleh orang banyak di dalam rumah, di luar rumah oleh beberapa orang, gerabah pecah, jendela pintu bergoyang hingga berderik dan dinding berbunyi. 5 MMI. Getaran gempa bumi dapat dirasakan oleh hampir semua orang, orang-orang berlarian, gerabah pecah, barang-barang terpelanting, tiang-tiang dan benda besar tampak bergoyang, bandul lonceng dapat berhenti. 6 MMI. Getaran gempa bumi dirasakan oleh semua orang. Kebanyakan orang terkejut dan lari keluar,
plester dinding jatuh dan cerobong asap di pabrik rusak, kerusakan ringan. 7 MMI. Semua orang di rumah keluar. Kerusakan ringan pada rumah dengan bangunan dan konstruksi yang baik. Sedangkan pada bangunan dengan konstruksi kurang baik terjadi retakan bahkan hancur, cerobong asap pecah. Dan getaran dapat dirasakan oleh orang yang sedang naik kendaraan. Telepan MMI. Kerusakan ringan pada bangunan dengan konstruksi kuat. Keretakan pada bangunan dengan konstruksi kurang baik, dinding terlepas dari rangka rumah, cerobong asap pabrik dan monumen roboh, air berubah keruh. Sembilan MMI. Kerusakan pada bangunan dengan konstruksi kuat, rangka rumah menjadi tidak lurus, banyak terjadi keretakan. Rumah tampak bergeser dari pondasi awal. Pipi-pipa dalam rumah putus. 10 MMI. Bangunan dari kayu yang kuat rusak, rangka rumah lepas dari pondamennya, tanah terbelah rel melengkung, tanah longsor di tiap-tiap sungai dan di tanah-tanah yang curam. 11 MMI. Bangunan-bangunan yang sedikit yang masih berdiri. Jembatan rusak, terjadi lembah. Pipa dalam tanah tidak dapat terpakai sama sekali, tanah terbelah, rel sangat melengkung. 12 MMI. Hancur total, gelombang tampak pada permukaan tanah.